Assalamualaikum, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang pengukuran ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu dengan saya sendiri, Nabi Wilang Megantoko, dengan MPM 030, dan Rahmawati Eka Novianti dengan MPM 034. Cakupan materi pada pertemuan kali ini yaitu meliputi pengertian dan pengukuran ranah kognitif, pengertian dan pengukuran ranah afektif, serta pengertian dan pengukuran ranah psikomotorik. Yang pertama ada pengertian dan pengukuran ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Ranah kognitif dikelompokkan menjadi beberapa tingkatan, yakni tingkatan pengetahuan atau mengingat, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Pengetahuan atau mengingat merupakan usaha mendapatkan kembali pengetahuan dari memori atau ingatan yang telah lampau, baik yang baru saja didapatkan maupun yang sudah lama didapatkan. Mengingat meliputi mengenali dan memanggil kembali. Lalu selanjutnya ada memahami atau mengerti, berkaitan dengan membangun sebuah pengertian dari berbagai sumber seperti pesan, bacaan, dan komunikasi. Memahami atau mengerti berkaitan dengan aktivitas mengklasifikasikan dan membandingkan. Selanjutnya ada menerapkan, menunjuk pada proses kognitif memanfaatkan atau mempergunakan suatu prosedur untuk melaksanakan percobaan atau menyelesaikan permasalahan. Menerapkan meliputi kegiatan menjalankan prosedur dan mengimplementasikan. Selanjutnya, menganalisis merupakan memecahkan suatu permasalahan dengan memisahkan tiap-tiap bagian dari permasalahan dan mencari keterkaitan dari tiap-tiap bagian tersebut dan mencari tahu bagaimana keterkaitan tersebut dapat menimbulkan permasalahan. Menganalisis berkaitan dengan proses kognitif mencari atribut dan mengorganisasikan. Evaluasi berkaitan dengan proses kognitif memberikan penilaian berdasarkan kriteria dan standar yang sudah ada. Evaluasi meliputi mengecek dan mengkritisi. Yang terakhir menciptakan. Mengarah pada proses kognitif meletakkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk kesatuan yang koheren dan mengarahkan siswa untuk menghasilkan suatu produk baru dengan mengorganisasikan beberapa unsur menjadi bentuk atau pola yang berbeda dari sebelumnya. Menciptakan meliputi menggeneralisasikan dan memproduksi. Berikut adalah contoh kata kerja operasional dari tiap tingkatan kompetensi. Yang pertama, tingkat mengingat meliputi menemukenali atau identifikasi, mengingat kembali, membaca, dan lain-lain. Tingkat kompetensi memahami meliputi menjelaskan, mengartikan, menginterpretasikan, dan lain-lain. Lalu tingkat kompetensi menerapkan meliputi melaksanakan, mengimplementasikan, menggunakan, mengkonsepkan, dan seterusnya. Lalu tingkat menganalisis meliputi
mendiferensiasikan, mengorganisasikan, mengatribusikan, dan seterusnya. Lalu tingkat kompetensi mengevaluasi meliputi mengecek, mengkritik, membuktikan, dan seterusnya. Yang terakhir, tingkat kompetensi menciptakan meliputi membangun, merencanakan, memproduksi, dan seterusnya. Berikut adalah contoh instrumen penilaian ranah kognitif. Lalu selanjutnya ada pengertian dan pengukuran ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sikap adalah salah satu istilah bidang psikologi yang berhubungan dengan persepsi dan tingkah laku. Istilah sikap dalam bahasa Inggris disebut attitude. Attitude adalah suatu cara bereaksi terhadap suatu perangsang, suatu kecenderungan untuk bereaksi terhadap suatu perangsang atau situasi yang dihadapi. Ellis mengatakan bahwa sikap melibatkan beberapa pengetahuan tentang situasi, namun aspek yang paling esensial dalam sikap adalah adanya perasaan atau emosi, kecenderungan terhadap perbuatan yang berhubungan dengan pengetahuan. Caldwell, Bloom, dan Mas Ria pada tahun 1964 mengembangkan taksonomi ini yang berorientasi kepada perasaan atau afektif. Taksonomi ini menggambarkan proses seseorang di dalam mengenali dan mengadopsi suatu nilai dan sikap tertentu yang menjadi pedoman baginya dalam bertingkah laku. Domain afektif, Caldwell membaginya atas 5 kategori atau tingkatan, yaitu pengenalan, pemberian respon, penghargaan terhadap nilai, pengorganisasian, dan pengamalan. Contoh hasil belajar pada tingkat ini adalah siswa memiliki kebutuhan sikap untuk menjadikan surat Al-Azhar sebagai pegangan hidup dalam disiplin waktu baik di sekolah, di rumah maupun di tengah masyarakat. Kata kerja operasional pada tingkat ini dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tingkat kompetensi, pengenalan atau penerimaan mencakup menanyakan, memilih, mengikuti, dan itu sebagainya. Lalu pada tingkat kompetensi, pemberian respon meliputi melaksanakan, membantu, menawarkan diri, dan sebagainya. Lalu pada tingkat kompetensi penghargaan terhadap nilai meliputi menunjukkan, melaksanakan, menyatakan pendapat, mengambil prakarsa, dan sebagainya. Pada tingkat kompetensi pengorganisasian meliputi merumuskan, berpegang pada, mengintegrasikan, dan sebagainya. Yang terakhir ada tingkat kompetensi pengamalan yang meliputi bertindak, menyatakan, memperhatikan, melayani, dan sebagainya. Bentuk-bentuk skala dalam ranah afektif. Ada beberapa bentuk skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap afektif, yaitu skala Likert, skala pilihan ganda, skala Thurston, skala Goodman, skala diferensial, dan pengukuran. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap seseorang terhadap suatu. Misalnya pada mata pelajaran Al-Quran, hadis, siswa menunjukkan sikap dan perilaku gemar melafalkan ayat-ayat Al-Quran.
Siswa menunjukkan sikap hormat pada orang tua, dan lain-lain. Skala pilihan ganda. Skala ini bentuknya seperti soal bentuk pilihan ganda, yaitu suatu pernyataan yang diikuti oleh sejumlah alternatif pendapat. Selanjutnya ada skala Thurst-Swan. Skala ini mirip dengan skala Likert karena merupakan instrumen yang jawabannya menunjukkan adanya tingkatan Thurst-Swan menyatakan pernyataan yang diajukan plus 10 item. Skala Goodman. Skala ini sama dengan skala yang disusun Bogardus, yaitu pernyataan yang dirumuskan 4 atau 3 pernyataan. Pernyataan tersebut menunjukkan tingkatan yang berurutan. Yang kelima ada skala diferensial. Skala ini bertujuan untuk mengukur konsep-konsep untuk 3 dimensi. Dimensi yang akan diukur dalam kategori baik sampai tidak baik, kuat sampai lemah, cepat sampai lambat, atau aktif sampai pasif. Pengukuran minat. Untuk mengetahui atau mengukur minat siswa terhadap mata pelajaran, terlebih dahulu ditentukan indikator, misalnya kehadiran di kelas, keaktifan bertanya, tepat waktu mengumpulkan tugas, kerapian. Untuk selanjutnya yaitu ada contoh instrumen penilaian ranah efektif. Untuk instrumennya bisa dilihat di gambar di samping ya teman-teman. Untuk selanjutnya ada pengertian dan pengukuran ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik menurut Dave adalah imitasi, manipulasi, ketepatan, artikulasi, dan naturalisasi. Pengukuran ranah psikomotorik merupakan pengukuran yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai capaian kompetensi yang menuntut peserta didik menunjukkan unjuk kerja. Cara penilaian ini dianggap lebih otentik daripada tes tertulis karena apa yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Nah, selanjutnya Harrow 1972 menyusun tujuan psikomotor secara hierarkis dalam 5 tingkat sebagai berikut. Yang pertama ada meniru. Tujuan pembelajaran pada tingkat ini diharapkan peserta didik dapat meniru suatu perilaku yang dilihatnya. Yang kedua ada manipulasi. Tujuan pembelajaran pada tingkat ini menuntut peserta didik untuk melakukan sesuatu perilaku tanpa bantuan visual, sebagaimana pada tingkat meniru, tetapi diberi petunjuk berupa tulisan atau instruksi verbal. Yang ketiga ada ketepatan gerakan. Tujuan pembelajaran pada level ini peserta didik mampu melakukan suatu perilaku tanpa menggunakan contoh visual maupun petunjuk tertulis dan melakukannya dengan lancar, tepat, seimbang, dan akurat. Yang keempat ada artikulasi. Tujuan pembelajaran pada level ini peserta didik mampu menunjukkan serangkaian gerakan dengan akurat, urutan yang benar, dan kecepatan yang tepat. Dan yang kelima ada naturalisasi. Tujuan pembelajaran pada tingkat ini peserta didik mampu melakukan gerakan tertentu secara spontan tanpa berpikir lagi cara melakukannya dan urutannya. Ini di samping ada gambar ranah psikomotorik menurut Harrow dan kawan-kawan. Untuk tingkat kompetensi ranah psikomotorik, yang pertama ada meniru. Contoh kata kerja operasionalnya mengulangi, mengikuti, memegang, menggambar, mengucapkan, melakukan. Untuk tingkat kompetensi manipulasi, contoh kata kerja operasionalnya mengulangi, mengikuti, memegang, menggambar, mengucapkan, melakukan, atau tidak melihat contoh atau tidak mendengar suara. Untuk tingkat kompetensi ketepatan gerakan, contoh kata kerja operasional mengulangi, mengikuti, memegang, menggambar, mengucapkan, melakukan, tepat, lancar, tanpa kesalahan. Tingkat kompetensi artikulasi, contoh kata kerja operasional menunjukkan gerakan, akurat, benar, kecepatan yang tepat, sifatnya selaras, stabil, dan sebagainya.
Untuk tingkat kompetensi naturalisasi, contoh kata kerja operasional yaitu gerakan spontan atau otomatis tanpa berpikir melakukan dan urutannya. Pengukuran ranah psikomotorik perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, langkah-langkah kinerja yang diharapkan dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi. Yang kedua, kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam kinerja tersebut. Yang ketiga, kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Yang keempat, upayakan kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak sehingga semua dapat diamati. Yang kelima, kemampuan yang akan dinilai diurutkan berdasarkan urutan yang akan diamati. Untuk selanjutnya ada bentuk-bentuk teknik pengukuran pada ranah psikomotorik, antara lain yang pertama ada daftar cek. Pengukuran ranah psikomotorik dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek berupa iya atau tidak. Pada pengukuran ranah psikomotorik yang menggunakan daftar cek, peserta didik mendapat nilai apabila kriteria penugasan kemampuan tertentu dapat diamati oleh penilai. Itu contoh format penilaian praktek sholat. Untuk yang kedua ada skala rentang. Pengukuran ranah psikomotorik yang menggunakan skala rentang memungkinkan penilai memberi nilai penguasaan kompetensi tertentu karena pemberian nilai secara kontinum di mana pilihan kategori nilai lebih dari 2. Ini ada contoh format penilaiannya. Untuk kesimpulannya, tes dan pengukuran merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan, tetapi tidak demikian halnya dengan pengukuran dan penilaian. Taksonomi tujuan pembelajaran harus senantiasa mengacu kepada 3 jenis domain atau ranah. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Ranah kognitif dikelompokkan menjadi beberapa tingkatan, yakni tingkatan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sikap adalah salah satu istilah bidang psikolog yang berhubungan dengan persepsi dan tingkah laku. Pengukuran ranah psikomotorik merupakan pengukuran yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik menunjukkan unjuk kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.